Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta kepada para sahabat-sahabatnya. Kali ini kita akan membahas yaitu betapa berpengaruhnya makanan halal kepada diri kita. Islam sesungguhnya memandang urusan makanan sebagai satu masalah serius yang harus betul-betul diperhatikan oleh manusia. Hal ini setidak-tidaknya dapat dilihat dari sejarah awal perjalanan manusia, yakni kisah Nabi Adam alaihissalam yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Bila kita pandang sejenak tentang sejarah perjalanan Nabi Adam alaihissalam ketika di surga lalu diturunkan ke bumi, maka kita dapat menemukan satu kesimpulan bahwa kesalahan yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa hingga menyebabkan mereka berdua terusir dari taman surga adalah karena kasus makanan. Al-Quran dengan jelas sekali memisahkan bahwa karena memakan buah pohon khuldi, sebuah pohon yang sebelumnya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk didekati, Adam dan Hawa harus menerima kenyataan pahit, yaitu harus menjalani kehidupan dunia yang jauh sekali tingkat kenikmatannya bila dibandingkan dengan kehidupan di surga. Yang perlu kita kaji sekarang adalah mengapa hanya sekadar makan buah pohon khuldi Allah sampai mengusir Adam dan Hawa dari surga. Terlepas dari penafsiran bahwa hal itu memang sudah dibuat Allah sedemikian ceritanya sebab Adam secara kudrati harus hidup di dunia sebagai khalifatullah fil ardi. Yang jelas kita harus berusaha untuk mencari jawaban tentang rahasia apa di balik kasus itu. Jelasnya, sebab melakukan pelanggaran berupa memakan buah pohon khuldi, Adam dan Hawa dianggap telah melakukan kesalahan besar hingga mereka berdua harus menerima hukuman diturunkan ke bumi. Ini artinya ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Allah di balik masalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jika memang tidak ada rahasia itu, rasanya tidak mungkin Allah yang maha bijaksana akan menghukum berat kepada Adam dan Hawa hanya karena masalah sepele, yakni masalah makanan. Ini artinya Allah sendiri tidak menganggap enteng masalah makanan dan minuman. Mengapa demikian? Sebab makanan dan minuman itu mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan manusia, baik secara fisik maupun perilaku. Ini artinya baik buruknya perangai seseorang sebenarnya bisa dipengaruhi oleh baik buruknya atau halal haramnya makanan yang telah ia konsumsi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ali, man akala al-halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakul li da'watihi hijabu." Hai Ali, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih, hatinya akan lunak, dan doanya tidak akan terhalang. Dengan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut ingin mengingatkan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib khususnya dan kepada kita pada umumnya bahwa makanan, lebih khusus lagi makanan yang halal sebenarnya punya pengaruh terhadap keberagaman dan sikap seseorang. Ada 3 pengaruh yang akan ditimbulkan oleh makanan halal, yakni bisa menyebabkan keyakinan kita terhadap agama menjadi bersih, menyebabkan hati menjadi lunak, dan menyebabkan doa kita tak terhalang oleh apapun dan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruh pertama dapat dijelaskan bahwa makanan halal sebenarnya akan berdampak pada kebersihan hati hingga keyakinan kita pada agama akan menjadi lebih murni. Di sini peranan makanan halal sebenarnya bisa meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Jadi, bagaimana hubungan antara makanan halal dengan peningkatan kualitas iman? Begini, makanan sebenarnya merupakan bahan bakar bagi manusia. Sebagai bahan bakar, maka makanan inilah yang berfungsi untuk menggerakkan semua organ tubuh. Secara jasmaniah, kita bisa bergerak disebabkan kita makan. Hal ini bisa dibedakan saat kita dalam keadaan yang sangat lapar.
Pada saat bersamaan kita susah untuk menggerakkan organ tubuh. Hal ini lebih disebabkan energi kita melemah sebab tubuh tidak dapat makanan yang menjadi bahan bakarnya. Di sini pengaruh makanan terhadap manusia bukan saja pada sisi jasmaninya saja, melainkan juga pada ruhaniyahnya. Kalau secara jasmania, makanan bisa menggerakkan organ tubuh, maka secara ruhaniyah, makanan bisa menggerakkan perangai manusia, baik perangai yang mengarah pada kebaikan maupun pada keburukan. Konsep makanan dalam pengaruhnya pada sikap dan tingkah laku sebenarnya hanya berkisar pada suatu teori, yakni makanan halal akan menggerakkan perangai manusia menuju pada kebaikan, sementara makanan haram akan menggerakkan perangai manusia menuju pada kejelekan. Disinilah letak pengertian yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa makanan halal akan bisa menjadi penyebab meningkatnya kualitas keimanan seseorang. Dengan banyak mengkonsumsi makanan halal itu berarti mendorong manusia cenderung berbuat baik, sementara perbuatan baik itu sendiri bisa menyebabkan nilai keimanan menjadi meningkat, sebab perbuatan baik sebenarnya bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengaruh kedua, dapat dijelaskan bahwa pengaruh makanan halal juga bisa menyebabkan hati seseorang menjadi lunak. Di sini makanan sebenarnya bisa menjadi zat pencuci sekaligus sebagai zat yang akan mengotori hati. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi makanan halal, maka dimungkinkan kebersihan hatinya akan terjamin. Sebaliknya, semakin banyak seseorang mengkonsumsi makanan haram, maka kemungkinan kotornya hatinya semakin besar. Dengan kebersihan hati yang disebabkan oleh faktor makanan halal akan menjadikan fungsi hati itu sendiri menjadi hidup. Hati yang hidup adalah hati yang di dalamnya ada sebuah perasaan. Hati yang hidup adalah hati yang tidak kehilangan sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Dan hati yang hidup adalah hati yang lunak, yakni mudah menerima kebenaran sekaligus gampang tersentuh oleh hal-hal yang berbau kemanusiaan dan jauh dari sifat kemungkaran. Hati seperti ini sesungguhnya dapat diperoleh melalui upaya hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Pada pengaruh ketiga, dapat dijelaskan bahwa makanan halal akan berpengaruh pada pengabulan doa. Doa sendiri sebenarnya merupakan ibadah. Karena merupakan ibadah, maka secara teori, ibadah baru akan diterima jika dilakukan dalam keadaan bersih dan suci. Secara zohir, bersih adalah terbebas dari semua najis, sedangkan suci adalah terbebas dari segala hadas. Tuntunan kebersihan dan kesucian dalam beribadah bukan saja pada sisi zohir, namun juga pada sisi batin. Dari sisi batin, kebersihan dan kesucian bisa berupa tidak adanya hal najis yang ada dalam tubuh. Adanya najis dalam tubuh adalah diakibatkan oleh adanya makanan haram yang sudah terlanjur dimakan. Jadi, jika seseorang selalu mengkonsumsi makanan halal dan menjauhkan diri dari makanan haram, maka dalam tubuhnya tidak terdapat najis. Pada kondisi demikian, ibadah yang dia lakukan lebih memungkinkan untuk diterima, termasuk ibadah dalam bentuk doa permintaan. Semoga dengan beberapa penjelasan ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Lillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, astabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.